Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iski Fikriani Amir, Esos MIKOM, merupakan dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia Makassar. Sebagai dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi, saya memiliki kewajiban dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan kegiatan saya dalam melaksanakan salah satu tugas sebagai dosen, yaitu melaksanakan pengajaran pada mata kuliah Public Speaking. Pelaksanaan pengajaran mata kuliah Public Speaking memiliki bobot 2 SKS dan diajarkan secara tatap muka selama 14 kali pertemuan ditambah 2 kali UTS dan ujian akhir semester. Mata kuliah Public Speaking merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa pada semester ganjil. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang teori dan praktek berkomunikasi secara lisan yang dilakukan di depan publik seperti teknik presentasi, pidato formal maupun informal. Materi perkuliahan meliputi identifikasi audiens, bagaimana melakukan evaluasi hasil, merencanakan pesan untuk publik, dan memahami respon audiens. Selain itu, perkuliahan juga bertujuan untuk melatih keberanian dan kreativitas berbicara di depan umum, perangkat visual yang dibutuhkan dalam berkomunikasi publik, serta memahami bahasa tubuh, dan juga penggunaan alat bantu sebagai upaya mencapai efektivitas dalam komunikasi publik. Capaian pada mata kuliah ini atau dikenal CPMK adalah mahasiswa mampu memahami konsep komunikasi secara lisan di hadapan publik, baik secara formal maupun non-formal. Mahasiswa mampu membuat perencanaan naskah, tertulis maupun visual yang disesuaikan dengan audiens, serta mahasiswa mampu mempraktekkan berbicara di hadapan publik dengan pemahaman teknik yang tepat. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya menjelaskan materi pembelajaran berdasarkan RPS dan buku atau modul pembelajaran yang telah saya siapkan. Dalam melaksanakan pembelajaran, metode yang saya gunakan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Evaluasi. Dalam kegiatan delivery, saya menjelaskan materi secara langsung berdasarkan tahapan-tahapan pembelajaran yang telah saya susun sesuai pada RPS. Selanjutnya, kegiatan interaction. Dalam kegiatan ini saya membangun interaksi dan komunikasi dengan mahasiswa baik dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk membangun komunikasi dengan mahasiswa yang lain dengan tujuan dapat berbagi pengalaman dan tukar pendapat. Merupakan salah satu metode yang sering saya gunakan adalah membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 3 sampai 4 orang. Selanjutnya, kegiatan evaluasi. Evaluasi yang saya berikan adalah berpedoman pada kontrak perkuliahan yang telah kami susun dan sepakati di awal perkuliahan. Evaluasi ini meliputi kehadiran 15%, tugas 15%, keaktifan dalam diskusi 10%, UTS atau ujian tengah semester 30%, dan terakhir bobot dari ujian akhir semester atau yang kita kenal dengan UAS sebesar 30%. Demikianlah penjelasan saya tentang pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Public Speaking. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa pada mata kuliah Public Speaking. Sebelum kita lanjut perkuliahan kita pada minggu keempat ini, ada baiknya kita berdoa sejenak dulu untuk memberikan kelancaran pada perkuliahan kita kali ini. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, ini pertemuan keempat kita. Sebelumnya saya sudah menjelaskan seperti apa itu jenis-jenis public speaking. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan mengulas
atau saya akan menjelaskan seperti apa salah satu jenis-jenis public speaking yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi tujuan dari perkuliahan hari ini adalah teman-teman itu bisa memahami ya seperti apa salah satu jenis public speaking yang kita kenal dengan teknik presentasi. Jadi presentasi itu akan teman-teman selalu alami ya, baik itu setelah menjadi mahasiswa bahkan setelah menjadi sarjana. Apapun bisa dipresentasikan, termasuk mencari jodoh, betul tidak? Ya. Nah, boleh nggak saya sebelum kita mulai masuk ke materi teknik presentasi, saya boleh minta review dari teman-teman sekalian materi minggu lalu. Oke, silakan Ukasha. Oke, minggu lalu itu kami menerima materi public speaking. Yang pertama itu ada jenis-jenis public speaking. Yang pertama presentasi. Presentasi itu merupakan komunikasi yang menyampaikan informasi, ide atau gagasan. Dan yang kedua itu ada ceramah. Dan yang ketiga ada pidato. Dan yang keempat ada debat. Oke, terima kasih Ukasha ya. Saya rasa apa yang disampaikan Ukasha salah satunya akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Teman-teman bisa lihat PowerPoint yang saya sediakan di atas ya. Saya sambil berdiri ya. Jadi hari ini kita akan bahas sedikit tentang teknik presentasi. Sebelum saya masuk ke teknik presentasi, ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab sebenarnya atau kita jawab bersama. Yang pertama, mengapa atau beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Kenapa? Karena satu, banyak orang di dunia ini itu sukses berawal dari good speaker. Ada yang tahu Obama? Ada yang tahu Soekarno? Ada yang tahu siapa kira-kira good speaker di Indonesia? Najwa Shihab, seorang jurnalis. Ada lagi? Masih banyak sebenarnya ya. Helmi Yahya termasuk ya, itu menjadi salah satu orang-orang yang memang berawal dari good speaker. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menguasai public speaking? Tuntutan zaman dan teknologi. Teman-teman sekarang ini generasi apa sih? Gen Z. Gen Z itu masuk di kategori di era digital. Artinya salah satu kemampuan yang Gen Z harus miliki adalah good speaker. Ya, kenapa? Karena tuntutan zaman di era sekarang ini lebih banyak orang pintar berbicara sebenarnya daripada action. Ya, tapi bukan itu poinnya. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan profesi. Teman-teman ini mengambil program studi apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Salah satu skill yang wajib dimiliki oleh mahasiswa ilmu komunikasi adalah public speaking. Apalagi sekarang ini teman-teman sudah harus bisa mengembangkan skill tersebut untuk masuk ke dunia magang atau internship. Makanya profesi kita, apalagi profesi di dunia ilmu komunikasi itu mewajibkan Anda bisa menjadi good speaker. Kemudian yang keempat adalah persaingan. Sekarang anak komunikasi itu banyak, tetapi anak komunikasi yang jago bicara atau good speaker itu tidak banyak. Ya. Nah, salah satu cara supaya kita bisa menjadi good speaker adalah membawa presentasi itu dengan baik, betul. Pertanyaan besar selanjutnya adalah bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Ada 3 faktor sebenarnya teman-teman. Kenapa seseorang itu bisa menjadi pembicara yang baik? Yang pertama itu bisa karena faktor genetik. Ada yang orang tuanya dosen, guru? Nggak ada. Ada yang orang tuanya misalnya jago ngomong, sering ngomong, ceramah di mimbar, biasanya anaknya itu turun. Itu salah satu faktor genetik karena dari orang tuanya sehingga anaknya ikut punya kemampuan atau bakat. Kemudian yang kedua apa? Karena faktor lingkungan. Kalau mahaguna berteman dengan orang-orang yang jago ngomong, bisa jadi dia akan otomatis jago ngomong. Kenapa? Karena lingkungannya membawa dia untuk bisa jago ngomong atau good speaker. Kemudian yang ketiga apa? Latihan. Tidak ada seorang pun dijadikan good speaker kalau dia tidak melalui proses latihan. Sekalipun Najwa Shihab. Teman-teman sering lihat Najwa Shihab di mana? Di TV, melalui siarannya Mata Najwa.
Sebelum, tahu nggak di balik layarnya, sebelum Najwa Shihab itu tampil di TV, di layar yang teman-teman lihat, apa Anda tahu proses belakangnya? Tidak. Tapi kalau kita melihat proses ke belakangnya sebelum, kalian kan hanya melihat di layar TV ya, berat dia melaluinya. Salah satunya bagaimana dia bisa menguasai dirinya, supaya ketika berbicara di depan banyak orang, itu bisa lancar. Apa yang dia sampaikan itu dipahami oleh audiens. Jadi bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Mau tidak mau ada satu mitos yang teman-teman perlu tahu. Kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Ini karena saya bilang tadi. Bisa saja kita bakatnya dari lahir. Karena faktor genetik dari orang tua. Saya kasih contoh saya ya. Saya itu backgroundnya karena orang tua saya juga based on-nya sebagai pengajar, pendidik. Maka dari saya 3 bersaudara, bakat itu turun ke saya. Bisa jadi mitos ini cocok untuk saya. Tapi mitos ini belum tentu cocok untuk teman-teman. Betul ya. Nah, apa faktanya kalau tadi mitosnya? Fakta yang pertama, kemampuan berbicara di depan umum itu berkembang biak karena latihan dan praktek. Kalau tadi ada lingkungan, pertemanan, yang kemudian dari bakat itu karena lahiriah. Jadi ini 3 faktor pembentuk kita bisa jago ngomong. Ya. Kemampuan berbicara di depan umum berkembang karena latihan dan praktek, ini jelas. Saya bilang tadi sekelas Najwa Shihab, sekelas Helmi Yahya, ya. Sekelas siapa lagi? Ari Untung, Raffi Ahmad bisa jadi karena ada jam terbang. Jam terbang itulah kita bisa kaitkan dengan latihan dan praktek. Kalau di era sekarang, Gen Z itu bisa memanfaatkan media sosial seperti apa? Instagram dan TikTok, ya. Kalau Gen Z, 2 media sosial ini yang paling banyak digunakan dibanding Facebook. Facebook tuh sudah lebih majemuk ya. Ya, jadi dia sudah heterogen. Nah, kemudian kalau begitu, apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatihan dan praktek? Sudah ada media. Ada media sosial Instagram, ada media sosial TikTok. Jangan hanya goyang-goyang saja. Saya itu terkagum-kagum melihat ketika ada seseorang yang review di media sosial satu produk, tapi dia bisa narasikan produk ini dengan 100 kata. Pernah lihat video review? Pernah. Menurutmu mereka jago ngomong nggak? Jago. Kalau dia jago ngomong, kamu pasti akan check out barang yang dia review. Kamu akan terpengaruhi dari apa yang dia sampaikan. Jadi memang harus berlatih. Latihan, asas skillnya teman-teman. Mulai dari grup-grup kecil dulu, 2-3 orang. Saya mau bicara dong, kalau kamu nilai, boleh. Praktek, nggak perlu ada orang, cukup di depan cermin, di depan kaca. Ya, lihat kalau di depan kaca Anda bisa nilai diri sendiri dari ekspresi, dari gesture, eye contact. Itu yang penting dalam presentasi atau dalam public speaking. Kemudian, apa penyebab aslinya? Karena rasa gugup. Kenapa rasa gugup itu ada? Itu alamiah, guys. Tapi rasa gugup itu biasanya hanya terjadi 3 menit di awal kita presentasi. Di awal kita berbicara di depan umum. Selebihnya ketika kita bisa menguasai diri kita, itu akan lancar, insya Allah. Nah, apa solusinya? Apa solusinya? Sering latihan, sering berdoa. Iya, latihan dan berdoa. Jadi setelah latihan, mari kita berdoa supaya diberi kelancaran. Latihannya banyak cara. Teman-teman bisa menggunakan media, apalagi di era sekarang. Sudah sangat lebih fleksibel untuk latihan public speaking. Di media sosial itu banyak short course. Ya. Apalagi sekarang, kamu mau presentasi, besok minggu depan ada tugas dari dosen. Bagaimana cara presentasi yang baik ya? Buka aja YouTube, nonton videonya. Ya kan? Jadi di era sekarang kita bisa belajar otodidak.
teman-teman sekalian. Makanya yang perlu diingat ketika kita mau presentasi itu adalah YAM. Ya, apa itu? Know yourself. Tahu dulu diri kita. Mampu nggak kita berbicara di depan umum? Sudah mampu nggak kita menguasai materi kita? Mampu nggak kita mengendalikan diri kita? Mampu nggak saya mengendalikan audiens? Mampu nggak saya menguasai kelas? Atau saya bisa mampu nggak menarik perhatian teman-teman? Mampu di sini itu based on persiapan. Bagaimana persiapan kamu? Persiapan yang paling pertama dari apa? Dari yang bisa dilihat. Kita bicara penampilan. Ketika kita presentasi, sebelum kita buka PowerPoint kita, yang akan dilihat adalah apa yang kita gunakan. Sesuai nggak pada tempatnya? Jangan mau presentasi di kelas tapi pakai baju kaos. Ya, ada yang begitu? Banyak ya. Nah, kemudian know your audience. Ini penting. Apalagi mahasiswa yang kita ajar, ya. Ini kalau dosen ya. Mahasiswa yang kita ajar itu beda generasi. Kita bisa mencari contoh yang berkaitan dengan mahasiswa, Gen Z, supaya apa yang disampaikan oleh dosen itu nyampe. Nah, sama dengan presentasi. Terkadang ketika dosen membagi materi presentasi, kita dapat bab materi yang kita tidak sukai. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Menerimanya? Jelas. Karena dosen yang membagi kan? Mau tidak mau tetap harus Anda presentasikan minggu depan. Jadi kira-kira bagaimana caranya? Saya nggak suka ini materinya Kak. Mau tidak mau tetap harus dipelajari, dipahami, dilatih untuk disampaikan kepada teman-teman. Ya, makanya teman-teman sekalian, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mendapat materi yang kita tidak suka, itu adalah bagaimana membuat materi itu dibuat seringkas mungkin dan bisa dipahami oleh audiens. Saya selalu bilang, sebelum memberikan pemahaman ke orang lain, Anda dulu yang harus pahami, ya. Kemudian know your materi. Ini yang saya bilang tadi. Sekalipun materi itu yang kita tidak sukai, teman-teman sekalian, karena Anda diberi tugas untuk mempresentasikan, mau tidak mau harus diselesaikan. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun materi yang kita mau sampaikan itu tidak kita sukai. Bagaimana menjadi presenter yang baik? Ya, jadi yang pertama, persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Makanya saya bilang tadi, sebelum saya sampaikan ke orang lain, pahami dulu apa yang kita mau sampaikan. Karena kalau saya saja tidak paham, bagaimana saya mau mendelivery materi itu? Kalau saya nggak paham. Atau ketika saya presentasi, mata saya tuh nggak pernah melihat audiens. Mata saya tuh kalau nggak ke buku, ya ke laptop. Efektif nggak? Tidak. Iya. Makanya dalam public speaking, presentasi, ceramah, pidato, eye contact itu penting. Kontak mata. Makanya saya selalu bilang, kalau tidak bisa lihat matanya teman-teman, tak, lihat ini antara alis atau bawah hidung atau di bawah bibir, bawah mulut, ya. Kemudian yang kedua, bayangkan apa yang akan terjadi besok saat presentasi. Tapi jangan juga terlalu overthinking. Aduh, ketakutannya terlalu banyak. Nanti saya salah bicara. Nanti temanku terlalu banyak bertanya. Nanti mulutku kelibet. Penting sebenarnya kalau kita belum punya pengalaman untuk berbicara, kita membuat yang namanya outline atau garis-garis besar. Di awal saya akan memulai dengan pembicaraan apa. Next saya akan berbicara apa. Next selanjutnya saya akan berbicara apa. Jadi outline itu akan membantu supaya pembicaraan kita pada saat kita presentasi itu
Sistematis, betul. Nah, pada saat presentasi, teman-teman sekalian, kontak mata itu penting. Karena seolah-olah mahasiswa itu atau teman-teman kita diperhatikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, body language. Jangan kaku. Dari awal sampai akhir di depan terus. Kayak patung dong. Ya kan? Nah, jadi maksimalkan gaya-gaya yang kemudian bisa mendukung apa yang teman-teman sampaikan. Jangan juga terlalu sering kalau tidak sesuai dengan intonasi, ya. Kemudian dari segi bahasa, karena kita ada di ruang akademik, kita di ruang perkuliahan, ya pasti bahasanya menggunakan bahasa formal, ya. Kemudian intonasi penyampaian. Jadi di awal kan salah satu unsur dari public speaking adalah intonasi, nada, ya. Ya kita maksimalkan suara kita ketika berbicara presentasi di depan kelas. Orang yang duduk paling depan dengan orang yang duduk paling belakang itu harus bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, ya. Jangan sampai intonasinya terlalu membuat orang tersinggung padahal maksud kita tidak seperti itu. Kemudian berinteraksi dengan audiens, salah satunya mungkin bisa menyambung apa yang kita sampaikan atau bisa mengajak audiens untuk berinteraksi, bertanya misalnya, ya. Kemudian buat PowerPoint dengan benar dan menarik. Artinya kan namanya aja PowerPoint. Isinya poin ya, bukan paragraf. Jadi nanti kalau skripsi, proposal, ujian hasil, ujian skripsi, jangan mengcopy paste dari skripsinya ke PowerPoint-nya. Banyak yang seperti itu? Banyak, ya. Jangan kasih susah matanya orang untuk melihat presentasi tak, apalagi PowerPoint tak. Namanya saja PowerPoint. Jadi Anda yang menyimpulkan dalam bentuk poin-poin, sama dengan membuat latar belakang. Jangan dinaratifkan, tapi poin-poinkan. Justru kalau kita mau buat proposal di latar belakang, itu berawal dari outline. Outline itu yang dinarasikan. Ya. Nah, ini kebalikannya. Dari narasi kita sederhanakan menjadi poin. Oke ya? Kemudian adakan tanya jawab. Nah, sebentar saya akan tanya jawab. Apakah materi yang saya sampaikan hari ini teman-teman bisa pahami? Kemudian berikan kesimpulan atas apa yang teman-teman sampaikan. Di dalam presentasi, sama dengan dalam public speaking, ada hal-hal yang tidak boleh sama sekali teman-teman lakukan. Yang pertama, yang sudah diketahui oleh audiens. Ngapain disampaikan lagi? Karena sudah tahu kan? Yang harus disampaikan adalah hal-hal yang tidak diketahui oleh audiens. Makanya harus dalam bentuk informasi, karena informasi itu adalah sesuatu yang belum diketahui. Kemudian dua hal yang tak boleh dibicarakan, yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Apa kira-kira yang tidak ingin diketahui oleh audiens? Pribadimu bisa jadi, masalahmu bisa jadi. Jadi jangan bawa masalahmu di depan audiens. Apalagi hal-hal yang enggak nyambung atau enggak penting. Ya? Oke? Nah, berikutnya ada 7 dosa besar PowerPoint. Ya, membagikan handout yang sama dengan materi sebelum presentasi. Bagikan handout kertas. Ternyata itu dosa besar, ya. Apalagi yang sama dengan materi sebelum kita presentasi. Karena kenapa? Pandangannya nanti tidak akan ke PowerPoint kita, malah akan lebih banyak ke kertas atau ke handout yang kita bagikan. Kemudian isi PowerPoint hanya poin-poin tanpa dijelaskan. Jangan juga full narasi, ya. Tapi sudah menyampaikan satu poin, boleh dijelaskan dalam bentuk 2-3 kalimat. Next lagi ke poin selanjutnya. Oke? Kemudian visual tidak nyambung dengan teks. Nah, ini sering sekali. Visualnya
mungkin latar PowerPoint-nya gambar lope-lope, tapi kamu bahas tentang jenis-jenis ceramah. Nyambung nggak? Ya. Makanya saya selalu tekankan teman-teman, kalau bikin presentasi, PowerPoint presentasi yang berkaitan dengan tugas mata kuliah, ambil saja template-template yang abstrak atau yang sesuai dengan tema presentasi kita. Ini pengalaman sebenarnya untuk teman-teman yang mau menyusun proposal atau skripsinya. Banyak sekali mahasiswa presentasi, laporan akhir karya ilmiahnya atau skripsinya, itu tidak nyambung antara background template-nya dengan materinya. Dia ngebahas tentang aktivitas public relations, tapi template-nya pohon-pohon. Ya sama aja sebenarnya ya, aktivitas juga, tapi kan gak nyambung. Ya, ambil mungkin yang abstrak-abstrak saja, itu bisa. Ya. Kemudian tulisannya tidak terbaca, jangan pakai Times New Roman, ukuran 9. Kalau di PowerPoint itu minimal 12 ukurannya. Jangan membuat audiens itu kesusahan melihat PowerPoint kita. Jangan membuat audiens mengernyitkan mata atau dahinya. Ya, karena kekecilan fontnya itu ngaruh loh. Kamu nggak mikir, kamu yang biasanya saya lihat kalau presentasi asal bikin yang penting cantik dan manis menurut kamu aja PPT-nya. Tapi bukan kamu yang mau lihat teman-teman, audiens, ya. Apalagi kalau kita presentasi skripsi, yang mau baca itu penguji. Biar Mika supaya pengujinya lama melihat PowerPoint-ku. Ada juga contoh mahasiswa karena nggak mau susah bikin PPT, yang dari skripsinya di copy paste ke template-nya. Latarnya putih, fontnya warnanya hitam. Ada juga yang nggak mau susah di print screen ke PPT. Jangan ya dek ya. Ya, jadi artinya begini, kalau ada proses transfer dari skripsinya Anda ke PowerPoint, itu akan lebih nyambung, lebih masuk di otak tak. Dibanding Anda hanya asal copy paste tapi tidak membaca. Walaupun copy paste juga tetap harus dibaca, pahami dulu karena Anda akan presentasikan di depan banyak orang. Kemudian terlalu banyak animasi, jangan terlalu ramai. Ya, tidak usah terlalu ramai. Ada yang suka ramai di sini di PowerPoint-nya? Sudah ada bintang-bintang, ada love-love, ada mobil-mobil, ada rumput-rumput. Biar apa katanya? Biar ramai. Biar keren, ya. Ya itu. Kemudian ada penutup yang lemah. Guys, ingat, ketika kita mau mengakhiri presentasi kita, apapun itu presentasi, usahakan teman-teman boleh akhiri dengan pantun, teman-teman boleh akhiri dengan harapan, teman-teman boleh akhiri dengan menyimpulkan sedikit apa yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Atau teman-teman boleh membuat semacam kuis. Jadi bikin akhir presentasi itu diingat oleh audiens kita. Kebanyakan di era sekarang saya lihat kalau orang presentasi dia mengakhiri dengan pantun. Ya, tapi enggak, tenang. Saya enggak paham pantun. Ya. Kemudian bersembunyi di balik PowerPoint. Oke, jadi tidak ada interaksi, selalu penampilannya ke layar. Ya. Akan hidup kelasnya kira-kira kalau seperti itu? Tidak, ya. Makanya kalau bisa teman-teman kalau nggak bisa jalan, berdiri. Lihat semua audiensnya. Tatap matanya satu-satu. Udah biasa. Ya, coba di sini. Belum tentu semua bisa. Teman-teman akan feel, akan rasakan itu ketika nanti ujian skripsi. Tambah bebannya itu luar biasa. Ya. Oke, akhir kata, manfaatkanlah kesempatan berbicara di depan umum
sebaik-baiknya. Karena kesempatan itu tidak akan datang kembali. Akhir kata, saya sebelum mengakhiri perkuliahan kita mungkin bisa merefleksikan apa yang saya sudah jelaskan pada teman-teman. Boleh nggak ada yang mau bertanya? Silahkan, satu orang, atau mau memberikan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Silakan. Ya. Baik, saya ingin bertanya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana tips bagi kami mahasiswa bisa membawakan presentasi dengan baik walaupun materi yang kami presentasikan itu tidak kami sukai. Oke. Terima kasih. Ini sebenarnya tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Tapi karena sekarang eranya digital, apalagi eranya apa? AI? AI ya? AI. Artificial Intelligence ya. Jadi kalau dosennya kasih handout, kasih materi, teman-teman itu sebenarnya bisa sederhanakan menggunakan Artificial Intelligence. Ya, sekarang kan di era sekarang ada yang cara cepat bikin PowerPoint. Ada yang cara cepat untuk menyimpulkan materi. Atau cari materi-materi terdahulu yang mirip dengan materi kita. Bicara melalui sebuah contoh. Jadi sebelum masuk ke materi, cari contoh yang berkaitan dengan materi kita. Misalnya, ada 7 kesalahan ketika kita ceramah. Cari dulu video-videonya orang ceramah. Apa sih? Oh, ceramah sama khutbah sama atau enggak? Beda. Kalau ceramah, kebanyakan dia lisan, berdiri di mimbar. Kalau khutbah, berdiri juga di atas di mimbar, tetapi poinnya adalah membaca. Tapi bukan juga kayak baca buku. Khutbah itu membaca tapi tetap pakai intonasi. Ya? Jadi cari contoh yang bisa jadi itu memudahkan teman-teman mendapatkan informasi dari materi itu. Kalau materi itu kita tidak suka atau kita tidak pahami. Baik teman-teman, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di materi-materi yang selanjutnya. Dan kemudian jangan lupa untuk absensi. Jadi selain absen manual, teman-teman juga silakan absen di kalam. Sudah absen? Ya, silakan ngabsen di kalam.ac.id ya. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang telah Anda saksikan. Video ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.